Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 untuk muatan IPA kompetensi dasar 3.3. Materinya gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yuk kita pelajari dengan baik ya, dan selamat belajar. Apa ya yang dimaksud dengan gangguan pencernaan? Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ pencernaan atau bisa juga lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Lalu apa saja ya penyebab gangguan pencernaan? Banyak faktor ya. Yang pertama, karena pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau makanan yang tidak bersih atau mungkin juga basi. Lalu yang keempat, kebiasaan menunda buang air besar. Dan yang kelima, kurang mengkonsumsi kebutuhan air minum. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab gangguan pencernaan. Berikut ini adalah macam-macam gangguan pada pencernaan. Yang pertama adalah diare, ada MAH, kemudian ada tifus atau demam tifoid. Yang keempat, apendisitis atau radang usus buntu. Yang kelima, disentri, kolera, gastritis, konstipasi atau disebut juga dengan sembelit. Agar lebih jelas kita akan bahasnya satu persatu ya. Untuk gangguan pencernaan yang pertama adalah diare. Diare itu adalah buang air besar yang terlalu sering dan encer. Gejalanya buang air besar yang encer, lalu nyeri perut atau sakit perut, lalu kram perut dan demam. Diare disebabkan oleh infeksi virus yang bernama rotavirus. Diare juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersama dengan makanan. Lalu ada juga yang dikarenakan alergi makanan tertentu. Nah, ini bisa terjadi pada sebagian orang yang intoleransi pada jenis makanan tertentu. Lalu bagaimana ya cara mencegah agar kita tidak terserang penyakit diare? Caranya adalah dengan minum air putih yang matang, lalu menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan. Ini penting ya, agar makanan yang kita pegang dan yang akan kita makan itu terhindar dari kuman serta bakteri. Gangguan pencernaan yang kedua adalah MAH. MAH adalah penyakit nyeri dan panas pada lambung dan usus 12 jari. Nah, apa ya gejala MAH? Yang pertama, perut terasa perih dan terbakar, mual setelah makan, perut terasa kembung. Lalu apa penyebab MAH? Yang pertama, karena pola makan yang tidak teratur. Lalu penyebab yang kedua, karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam dan pedas. Lalu bagaimana cara mencegah gangguan pencernaan MAH ya? Yang pertama adalah dengan menjaga pola makan. Pola makan yang teratur dapat mengurangi resiko terkena MAH. Yang kedua, menghindari makanan tertentu seperti yang terlalu asam dan pedas. Dan cara yang ketiga, makan secara perlahan dan tidak berlebihan. Gangguan pencernaan yang ketiga yaitu tifus atau disebut juga dengan demam tifoid. Tifus ini adalah peradangan pada usus. Gejalanya demam, tubuh menggigil, perut mual dan muntah, serta nyeri pada kepala. Penyebab dari tifus ini ada karena makanan dan minuman yang dikonsumsi telah terinfeksi bakteri Salmonella typhosa. Bagaimana ya cara mencegah tifus atau demam tifoid? Cara mencegahnya dengan pemberian vaksin tifoid. Yang kedua, mengkonsumsi makanan higienis dan matang. Dan yang ketiga, seperti tadi cuci tangan sebelum makan. Gangguan pencernaan yang keempat yaitu apendisitis atau yang dikenal pula dengan istilah radang usus buntu. Apendisitis ini adalah infeksi pada umbai cacing. Umbai cacing terletak pada usus buntu, yaitu pertemuan antara usus halus dan usus besar. Kita perbandingkan gambar antara umbai cacing yang sehat dan umbai cacing yang terkena infeksi apendisitis. Pada umbai cacing yang terkena apendisitis terlihat mengalami pembengkakan ya. Kalian bandingkan dengan umbai cacing pada orang yang tidak terkena apendisitis.
dia terlihat normal dan tidak membengkak. Lalu gejala dari apendisitis atau radang usus buntu itu apa saja ya? Yang pertama, perut bawah bagian kanan terasa nyeri, kemudian tubuh demam dan menggigil. Yang ketiga, mual, muntah, dan kadang diare. Penyebab dari apendisitis atau radang usus buntu karena penumpukan kotoran pada usus buntu sehingga umbai cacing mengalami infeksi. Selanjutnya, cara mencegah apendisitis atau radang usus buntu yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi seperti sayur dan buah. Mengapa kita harus makan makanan yang berserat tinggi? Karena makanan yang berserat tinggi akan membantu melewatkan sisa makanan di usus besar sehingga tidak terjadi penumpukan kotoran atau sisa makanan di usus besar kita. Yang kedua adalah cukup mengkonsumsi air putih. Maksudnya adalah dalam sehari kita harus mencukupi kebutuhan air putih untuk tubuh kita. Nah, air putih ini bagus untuk membantu pergerakan usus besar sehingga kotoran atau sisa makanan dengan lancar keluar dari tubuh kita. Yang ketiga, kita harus cukup dalam mengkonsumsi makanan probiotik. Contohnya seperti yogurt, kefir, dan tempe. Makanan probiotik itu adalah makanan atau minuman yang mengandung bakteri baik bagi pencernaan di usus kita. Gangguan pencernaan yang kelima adalah disentri. Disentri adalah radang usus dengan tinja berlendir dan bercampur darah. Tinja itu kotoran ya. Gejalanya adalah buang air besar dengan tinja atau kotoran yang berdarah. Yang kedua, diare, encer dan bervolume sedikit. Yang ketiga, nyeri saat buang air besar. Penyebab umum dari disentri adalah infeksi bakteri Shigella atau Amoeba entamoeba histolytica. Berikut ini adalah pencegahan dan pengobatan disentri. Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan cara mencegah kebersihan makanan dan lingkungan tempat tinggal. Kemudian untuk pengobatan bisa dilakukan dengan pemberian obat antibiotik dan penggantian cairan garam sehingga elektrolit dalam tubuh tetap terjaga. Nah, cairan elektrolit ini bisa kita buat sendiri di rumah yaitu cairan oralit. Gangguan pencernaan yang keenam adalah kolera atau disebut juga dengan istilah penyakit taun. Kolera adalah infeksi saluran cerna akibat infeksi bakteri Vibrio cholerae. Gejalanya yang pertama adalah diare berat dan dehidrasi. Yang kedua, kram perut. Yang ketiga, mual dan muntah. Cara mencegah penyakit kolera yang pertama adalah menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan yang kita gunakan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang telah dimasak. Yang ketiga, ini yang selalu ditekankan ya, cuci tangan sebelum makan. Gangguan pencernaan yang ketujuh adalah gastritis. Gastritis merupakan peradangan pada dinding lambung. Coba kalian bandingkan antara lambung yang sehat dan yang mengalami gastritis. Pada gambar yang mengalami gastritis itu lambungnya itu memerah ya, sedangkan yang sehat itu normal. Nah, gejala dari gastritis ini nyeri dan rasa panas di lambung, disertai hilang nafsu makan. Lalu jika peradangan menyebabkan luka pada lambung, maka dapat memicu penyakit yang lebih berbahaya yaitu tukak lambung. Penyebab dari gastritis ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama, karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua, terlalu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan aspirin. Gastritis juga bisa disebabkan karena pikiran yang stres dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, pencegahan dan pengobatan gastritis. Yang pertama, menghindari stres dan minuman beralkohol. Kemudian yang kedua, menggunakan obat-obatan sesuai dengan resep dokter sehingga tidak memicu peradangan pada lambung. Yang ketiga, pengobatan dengan obat antasida, antibiotik, dan penghambat histamin 2. Gangguan pencernaan yang kedelapan yaitu konstipasi atau disebut juga dengan sembelit. Sembelit ini artinya adalah susah buang air besar. Penyebab dari sembelit atau konstipasi yang pertama kurang kebutuhan air minum, artinya kita sehari itu kurang minum nak. Yang kedua, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Makanan yang tidak mengandung serat saat kita makan itu memang mudah,
Tapi saat masuk ke dalam pencernaan, makanan tersebut akan liat dan padat sehingga mengakibatkan sembelit. Lalu bagaimana ya pencegahannya? Yang pertama, kita harus cukup mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Buah dan sayur ini merupakan makanan yang sehat dan berserat tinggi. Yang kedua, menjaga kebutuhan air minum sekitar 2 liter per hari atau kurang lebih 8 gelas. Yang ketiga adalah menghindari kebiasaan menunda buang air besar. Nah, itulah beberapa gangguan pencernaan pada manusia. Dari semua yang sudah kita pelajari hari ini, kita sudah tahu betapa pentingnya menjaga kebersihan agar kita terhindar dari gangguan pencernaan. Nah, yang paling penting ini adalah kita selalu harus menjaga kebersihan lingkungan maupun saat kita mau makan ya. Nah, salah satunya dengan cara mencuci tangan sebelum makan. Selanjutnya, kalian simak bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, lalu kalian praktekkan di rumah dengan menggunakan pakaian olahraga. Untuk hari ini, Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.